Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi wartawan bukanlah pekerjaan yang mudah, tapi siapa sangka wartawan perempuan pertama berasal dari Sumatera Barat. Siapakah dia? Yap, beliau adalah Rohana Kudus yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai pahlawan nasional pada tahun 2019 lalu. Berikut 7 fakta yang kami rangkum tentang Rohana Kudus. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini ya, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video selanjutnya dari channel ini. Share ke media sosialmu juga, bersama kita berbagi info menarik lainnya yang ada di Minangkabau. Dilahirkan di Koto Gadang, Kabupaten Agam, sebuah kawasan dataran tinggi di pedalaman Sumatera Barat yang pada zaman Belanda disebut sebagai Keresidenan Padang Darat. Nagari ini terbilang kecil jika dibandingkan dengan rata-rata luas nagari-nagari di Minangkabau pada umumnya. Walaupun terbilang kecil, namun mampu melahirkan orang-orang besar seperti Rohana Kudus, Sultan Syahrir, dan masih banyak lainnya. Terlahir dengan nama Siti Rohana pada 20 Desember 1884 dan setelah bersuamikan Abdul Kudus barulah namanya berganti menjadi Rohana Kudus. Siti Rohana sangatlah beruntung, dilahirkan dari seorang ibu bernama Kiam dan ayah yang bernama Muhammad Rasyad Maharaja Sultan yang bekerja sebagai seorang kepala jaksa di pemerintahan Hindia Belanda yang selalu mendukung dan mengajari Siti Rohana. Hingga pada umur 5 tahun, Siti Rohana sudah mampu mengenal abjad Latin, Arab, dan Arab Melayu. Setiap orang tentunya memiliki cita-cita. Begitu juga dengan Siti Rohana yang memiliki cita-cita ingin melakukan sesuatu untuk mengubah perlakuan tidak adil terhadap perempuan, terutama di bidang pendidikan dan pekerjaan. Hal ini selalu dibicarakan dengan ayahanda tercinta sebagai tempat mengadu oleh Siti Rohana. Sepanjang karirnya, 2 buah karya besar yang patutnya dicatat sejarah Indonesia adalah mendirikan Sekolah Kepandaian Perempuan Kerajinan Amai Setia atau disingkat dengan KAS pada tahun 1911 dan menerbitkan Surat Kabar Perempuan Sunting Melayu pada tahun 1912. Setelah asik berkecimpung dengan kerajinan Amai Setia, Siti Rohana mendapatkan tawaran dari Tuan Westeneng untuk ikut bersama Nyonya Westeneng ke Belanda menghadiri sebuah pameran besar yang bertajuk Tentostelling. Namun kepergian itu batal karena Siti Rohana tidak mendapatkan izin dari mertuanya. Berbagai macam tudingan yang ditujukan kepada Siti Rohana pada saat mengurus kerajinan Amai Setia membuatnya tidak tahan untuk tetap tinggal di Koto Gadang. Ditambah lagi dengan perkawinannya yang hampir 9 tahun dengan Abdul Kudus belum juga dikaruniai anak, menjadi bahan gunjingan di tengah masyarakat. Kemudian Siti Rohana memutuskan untuk pindah ke Bukit Tinggi. Di sanalah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama Jasmajuni yang menjadi obat pelipur lara bagi Siti Rohana. Serta kepindahannya ke Bukit Tinggi memberikan suasana baru bagi jiwa dan raga Siti Rohana. Itulah 7 fakta yang kami rangkum tentang seorang perempuan hebat yang telah memperjuangkan kedudukan dan martabat seorang perempuan di Minangkabau.